Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya. Alhamdulillah, dengan izinnya kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan amaliyah Ramadan kita. Salawat beriring salam semoga tercurah terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Alhamdulillah, pada malam hari ini topik kita menyangkut keutamaan menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Maka dari itu, baik dia muslim sebagai laki-laki atau dia sebagai muslimah, wajiblah bagi kita untuk mencari ilmu. Maka dari itu, ada keutamaan-keutamaan ilmu dan pemilik dari ilmu itu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju ke dalam sorga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu pada jalan itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dia dengan jalan yang dia lalui itu satu jalan menuju ke surga. Maka dari itu, sebenarnya banyak ibadah yang membutuhkan perjalanan. Pertama, ibadah haji. Ibadah haji itu butuh perjalanan. Kemudian jihad juga butuh perjalanan. Maka mencari ilmu juga butuh perjalanan. Maka dari itu hanya satu jalan, yaitu jalan untuk mencari ilmu, di mana Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke sorga. Maka dari itu, hendaklah setiap kita meluruskan niat di dalam hati bahwa kita datang diantaranya ke masjid ini atau mungkin ke majelis taklim yang mana saja, selama yang diucapkan adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jalan ilmu agama. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Abu Dawud, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Orang-orang yang berilmu itu mereka mewarisi ilmu para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan
dinar ataupun dirham. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah wafat, lalu kemudian Fatimah radhiyallahu anha meminta bagian atas warisan Nabi yang ada di wilayah Padak. Maka dari itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berdalil dengan dalil ini, bahwa baik putrinya atau istrinya tidak berhak atas waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak satu pun mereka mendapatkan warisan Nabi berupa dinar ataupun dirham. Walakin warasu al-ilma, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Fatimah mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, atau mungkin Hafsah binti Umar, atau Zainab, maka seluruh istri Nabi dan juga putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka hanya mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, man akhazahu, barang siapa yang mau mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadha bihadzin wafir, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang cukup. Maka dari itu, sebab mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ia telah mengambil bagian yang cukup. Maka dari itu kita juga ingin menjadi pewaris para nabi itu. Maka dari itu pelajarilah ilmu berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, ketika kita meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan kita. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal soleh. Maka dari itu dua pulang atau kembali ke rumah, yaitu harta dan juga keluarga, dan satu amal saja yang akan menemani kita senantiasa di alam kubur. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh." Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah dia dari amalnya itu. Illa min salas, kecuali tiga. Yang pertama, sedaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, yaitu harta yang pernah kita memberikan ketika kita masih sehat, ketika kita masih membutuhkan harta itu adalah sedekah jariyah. Walaupun bermanfaat ibadah ketika kita sudah sakit-sakitan, lalu kemudian sebahagian dari orang-orang kita ada yang melakukan amal ketika pemilik harta itu telah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedaqatin jariyah, yaitu sedekah yang senantiasa pahalanya mengalir
yang pernah kita berikan ketika kita masih sehat dan ketika kita masih butuh terhadap harta itu. Itu adalah yang paling utama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi dia. Sekalipun dia sudah meninggal dunia, maka ilmu itu senantiasa mendatangkan pahala bagi dirinya. Ilmu apa itu? Hanya satu, ilmu din, yaitu ilmu agama. Ilmu agama itu juga banyak macamnya, maka dari itu cuma 3 doang. Pertama, ma'rifatullah, agar kita dapat mengenal Allah Jalla wa'ala. Maka agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita mulai membaca, mulai menghafal, bahkan mulai memahami Asmaul Husna. Metodenya banyak, apakah dengan cara nyanyi dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi, agar kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia kita saat ini adalah dunia internet. Lalu kemudian kehidupan seorang aktor ataupun aktris hampir semua direkod. Lalu kemudian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada juga yang direkod. Tapi kita sebagai pendengar atau pembaca dari sebuah informasi lebih banyak membaca informasi artis ketimbang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seharusnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, agar kita mengenal ajaran agama Islam bersama dalil-dalilnya. Maka dari itu hanya 3, ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, yang ketiga mengenal ajaran agama Islam bersama dengan dalil-dalilnya. Maka sisa dari ilmu dari yang 3 ini, ada yang fardu kifayah, bahkan ada yang sunnah muakkadah. Tapi kalau yang 3 itu adalah wajib ain. Maka dari itu hendaklah setiap kita mempelajarinya. Awaladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan ayah dan ibunya. Kemudian yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apa-apa selain dari tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah atau ucapkanlah, ya Rabbku, tambahilah untukku ilmu. Kalau kita membandingkan dengan harta dunia, dibanding dari ilmu yang dimaksud adalah ilmu din, maka apabila kita memiliki ilmu agama, insya Allah harta dunia itu akan ikut. Tapi apabila kita dianugerahi oleh Allah berupa harta dunia saja, belum tentu kita memanfaatkannya untuk mencari ilmu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta harta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menambahi ilmu. Kemudian yang kelima,
Orang yang difahamkan agama adalah orang yang dikehendaki baginya kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia menyangkut agama. Maka dari itu, belum tentu setiap orang yang mempelajari agama bisa paham terhadap agama, kecuali yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia. Tapi tidak akan mungkin seseorang bisa untuk mendapatkan kebaikan kalau dia tidak mempelajari agama. Maka dari itu belajar saja kita, belum tentu kita mendapatkan ilmu agama itu, apalagi kita tidak belajar. Maka dari itu hendaklah setiap kita mempelajari ilmu agama. Kemudian yang keenam, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka dari itu para ulama menyatakan, man kana billahi a'raf, barang siapa yang paling mengerti kepada Allah, kana Allahu akhwaf, maka dia yang paling takut kepada Allah. Maka terakhir adalah orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian. Artinya, orang yang beriman itu benar akan diangkat oleh Allah derajatnya. Akan tetapi walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu, maka Allah juga akan mengangkatnya beberapa derajat. Maka dari itu hendaklah setiap kita mempelajari ilmu din dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengizinkan setiap kita untuk memiliki ilmu agama itu, agar kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian kami, maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum wa rafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.